kenapa ya dosen di Indonesia itu lebih banyak disibukkan untuk mengurus administrasi dibandingkan kita mengurus untuk karir dosen kita, dalam hal ini untuk kenaikan jabatan fungsional ataupun yang lain-lain. Tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan sedikit sharing terkait dengan beberapa case yang ada di beberapa universitas ya, yang lebih menanyakan terkait dengan esensinya sebenarnya kita sebagai seorang dosen itu kenapa harus lebih banyak mengurus sistem administrasi ya, terutama ini ya, yang paling sering terlihat jelas itu adalah ketika kita mempersiapkan akreditasi gitu ya, akreditasi. Apalagi saat ini akreditasi itu kan sudah yang 9 kriteria ya, beda dengan waktu saya jadi kajur itu masih yang 7 standar gitu ya. Nah sekarang itu sudah 9 kriteria dan saya tahu betul bahwa yang 7 standar itu saja saya mempersiapkan akreditasi untuk jurusan saya itu sendiri 2 tahun gitu, dan itu sudah cukup membuat sampai waktu itu terbengkalai untuk kenaikan jabatan fungsional saya karena saya harus mengurusin itu dulu ya. Dan itu karena itu kan untuk kepentingan kita bersama ya, kepentingan dosen ya, bukan hanya semata-mata saya gitu ya. Tetapi yang saya sangat sayangkan itu kenapa harus begitu banyak berkas, begitu banyak administrasi yang harus kita persiapkan. Pertanyaan mendasar saya ya, yang juga ditanyakan oleh dosen-dosen, teman-teman dosen di kampus saya, mungkin juga di kampus-kampus yang lain, apa sebenarnya esensinya, apa sebenarnya manfaatnya ketika kita mempersiapkan begitu banyak berkas untuk persiapan akreditasi terhadap satu, peningkatan peringkat universitas, kemudian terhadap kualitas mahasiswa, terhadap kualitas pengajaran kita mungkin ya, semacam itu. Nah, padahal kita mencetak mahasiswa-mahasiswa itu kan biar mereka sigap ketika mereka sudah terjun ke dunia nyata ya, dalam hal ini ke lapangan pekerjaan. Nah, ini yang sangat disayangkan terhadap beberapa dosen itu, apalagi yang sudah 9 kriteria itu sudah 9 kriteria LAM lagi ya. Dan itu sangat juga disayangkan oleh beberapa persatuan universitas swasta ya, Indonesia atau APTISI itu. Kenapa harus LAM gitu? Tapi terlepas dari itu dulu, yang kita bahas ini adalah kenapa sih harus begitu banyak administrasi yang disiapkan gitu loh? Esensinya seperti apa? Seperti kenapa kok tidak begitu percaya banget ya asesor itu kepada universitas-universitas kita, sehingga kita mempersiapkan mulai dari banyak banget ya 9 kriteria itu ya. Apalagi zaman saya yang 7 standar itu saja sudah puyengnya minta ampun ya. Nah, itu yang tidak habis pikir. Kita banyak menghabiskan waktu hanya untuk mengurusi mengurusi administrasi tersebut. Nah, oleh karena itu buat para pimpinan ya, pembuat kebijakan itu mungkin bisa men-setting bagaimana caranya biar kita itu tidak terlalu banyak ya. Akreditasi penting untuk suatu peringkat universitas ya. Tetapi saya tidak tahu bahwa esensinya terhadap mahasiswa yang akan bekerja itu bagaimana, karena saat ini itu dunia sudah berubah ya, jadi saya seringkali menyampaikan ke mahasiswa bahwa ijazah itu hanya untuk sebagai bentuk bahwa kalau saudara itu pernah sekolah saja, karena saat ini itu yang dibutuhkan adalah skill, bukan IPK lu yang mencapai 4 mungkin 3,9 mungkin ya gitu. Karena di dunia kerja itu yang dibutuhkan adalah skill, bukan lagi IPK. Jadi bahkan beberapa lapangan pekerjaan itu ya, beberapa lapangan pekerjaan yang bukan ini ya, yang kita bekerja di swasta gitu ya, yang bukan PNS gitu,
sudah tidak menanyakan ijazah gitu, sudah tidak menanyakan ijazah. Bahkan di beberapa konsultan ya, kayak seperti saya freelance konsultan itu tidak membutuhkan ijazah untuk membuat dokumen, untuk survei. Nah, itu yang semacam itulah yang ini. Asalkan mereka sudah punya pengalaman, punya skill, ya udah gitu. Nah, itulah yang terjadi pada akhirnya. Apakah berkas-berkas yang kita siapkan di dalam akreditasi itu memiliki dampak penting ya terhadap terutama terhadap mahasiswa didikan kita ya, yang akan lulus, yang kemudian mereka akan mencari pekerjaan gitu. Jadi kembali lagi bahwa buat para pimpinan, Bapak Ibu pembuat kebijakan itu coba mungkin bisa mendesain sebuah syarat untuk akreditasi itu tidak harus kita mengurusi banyak berkas gitu ya. Tidak harus mengurusi banyak berkas. Ya, saya tidak tahu bagaimana caranya, tetapi esensinya lah semacam itu. Jadi, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan untuk peringkat universitas gitu? Apakah mungkin ya kalau hanya cuma berbicara tentang Tridharma ya, itu lebih pantas gitu ya, lebih masuk akal ketimbang kita harus sudah mengurusi ini keuangannya, kemudian daya serap mahasiswanya seperti apa, kemudian harus menghitung rata-rata IPK yang lulus pada tahun itu, kemudian bagaimana berapa lama masa tunggu mahasiswa untuk mendapatkan pekerjaan. Itu bagi saya sesuatu hal yang tidak begitu penting nggak sih? Gitu, karena kalau kita berbicara tentang daya serap mahasiswa ya, yang masuk ya, tentunya daya serap mahasiswa yang masuk antara universitas negeri dan swasta itu berbeda. Itu sudah berbeda, itu terlalu jauh ya. Mungkin kalau negeri itu kan saya seringkali mengistilahkan bahwa hanya cuma angkat kaki mahasiswa datang gitu ya, sendirinya gitu. Oleh karena itu mereka punya persyaratan-persyaratan untuk menerima mahasiswa gitu. Jalurnya hanya cuma misalnya jumlah mahasiswa yang akan diterima pada tahun itu sekian gitu, dengan beberapa persyaratan peningkatan prestasi gitu. Nah, tetapi kalau kita berbicara tentang daya serap mahasiswa di swasta, ya kalau yang masuk 1.000, 2.000, 3.000, ya semuanya diterima. Kenapa demikian? Karena memang di kampus swasta itu saat ini kebanyakan swasta-swasta itu ya udah hidupnya berdasarkan dari SPP mahasiswa. Nah, semacam itu. Dan tidak banyak universitas-universitas swasta itu yang punya penghasilan di luar dari SPP mahasiswa gitu. Jadi kadangkala ketika ditanya oleh asesor ya, berapa daya serap mahasiswanya, kemudian apakah 1:1 atau 1:, sekian lah gitu, ya asesor juga semestinya harus memahami bahwa semestinya ranah antara negeri sama swasta itu berbeda. Oleh karena itu saya lebih setuju kalau yang menjadi asesor universitas yang akan berkunjung, artinya asesi lapangan gitu ya, itu adalah kalau yang akan diasesori itu adalah jurusan ataupun universitas swasta, sebaiknya asesornya juga berasal dari yang universitas swasta atau jurusannya swasta, jangan yang negeri. Kenapa demikian? Karena kalau yang swasta itu, ya mereka tahu betul bahwa kondisi swasta itu sama seperti mungkin kampusnya. Berbeda halnya dengan yang di negeri, itu ya yang menjadi ini. Tetapi terlebih lagi bahwa apa sebenarnya manfaat, apa sebenarnya esensinya kita begitu banyak menghabiskan waktu untuk mengurusi atau mempersiapkan berkas-berkas akreditasi. Saya tidak menekankan bahwa kemudian besok-besok harus tidak ada akreditasi. Enggak, ya akreditasi penting. Hanya saja itu tadi, bagaimana kita ini mendesain sebuah proses akreditasi itu menjadi satu, mempermudah universitasnya, dua juga asesor itu biar sekali datang itu tidak menghabiskan waktu hanya untuk mengecek berkas-berkas kita ya. Jadi ada yang kalau saya lihat ya, waktu saya dikunjungi, kemudian saya lihat juga di jurusan-jurusan yang lain,
itu ada yang bahkan sampai 2-3 hari, ada yang bahkan sampai subuh di aksesori, ada yang kalau misalnya aksesornya sudah begitu baik ya, bukan baik ya, tetapi artinya tidak terlalu tricky gitu ya, tidak terlalu tricky, ya udah percaya begitu aja gitu ya. Tetapi kalau yang terlepas dari itu semua, saya masih bingung dengan kenapa begitu banyak ya, kenapa harus begitu banyak berkas yang harus kita persiapkan. Jadi bahkan saat ini itu jurusan saya juga lagi persiapan untuk akreditasi, dan saya tanya ke kajur saya itu, ya ini sudah 1,5 tahun dia mempersiapkan akreditasi itu bersama tim dosen-dosen yang lain. Nah itu sesuatu hal yang mungkin tidak begitu tidak begitu baik lah gitu ya. Oke. Terima kasih teman-teman dosen ya, mungkin kalau punya masukan, saran ya, untuk bisa DM ke Instagram saya atau chat di kolom komentar saya. Ini sekedar sharing ya, sharing terkait dengan akreditasi, berkas akreditasi. Oke, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.